Alhamdulillah, kunjungan ketiga sekaligus kunjungan terakhir Bapak Andri Prayoga, anggota DPD Republik Indonesia, tepatnya di daerah Galung Majene, bersama para rombongan untuk menuju rumah yang dituju di Galung Majene. Galung apa ini? Barat. Galung Barat. Kita Baruga. Sementara warga sudah mulai berdatangan, mungkin agak capek menunggu tadi ini karena dua titik yang dikunjungi baru selesai dan akhirnya langsung menuju ke Baruga Majene. Jadi biar rapi tahu main pun. Iya, biar rapi ini tahu nih. Main tahu ini Pak. Kosong dua ini. Galung Barat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang sama kami hormati Bapak Andri Prayoga Putra Singkaro, anggota DPD RI Perwakilan Sulawesi Barat. Yang saya hormati tuan rumah yang telah memfasilitasi kami, memfasilitasi tempat untuk melakukan kegiatan silaturahmi pada sore hari ini. Kemudian bapak-bapak, tokoh agama, tokoh masyarakat, ibu-ibu yang hadir pada kesempatan kali ini. Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena pada sore hari ini kita semua masih ya rapi tahu main Pak, supaya malik tuh sih. Iya, rapi tahu main Pak, Ibu. Beliau ini adalah anggota DPD RI Perwakilan Sulawesi Barat atas nama Andri Prayoga Putra Singkaro. Kemudian yang kedua, beliau ini adalah putra asli Sulawesi Barat, tepatnya Polewali Mandar, dan lebih tepat lagi Pakamisan Campalagian. Jadi beliau ini cuma lahir dan besar di Jakarta. Lahir di Jakarta dan kemudian sekolah di Jakarta sampai dari SD sampai SMA. Kemudian yang kedua, beliau ini melanjutkan kuliahnya di Kuala Lumpur, Malaysia, S1. Kemudian lanjut S2 di Inggris. Kemudian kedudukan beliau pada saat ini adalah wakil ketua posisi di DPD RI, dan beliau adalah anggota DPD RI termuda se-Indonesia. Jadi alhamdulillah wakil kita adalah salah satu yang termuda. Kemudian masalah pendidikan saya kira sedikit tidak perlu kita ragukan lagi. Mungkin ada yang bertanya kenapa ini Pak Andri kembali. Jadi ini juga adalah kesepakatan keluarga beliau, karena kalau mau kerja di Inggris saja beliau ditawari pekerjaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi tuan rumah yang telah berkenan menyiapkan tempatnya. Terima kasih. Dan saya hormati Bapak Ibu yang berkenan hadir pada sore hari ini. Kehadiran saya pada sore hari ini adalah silaturahmi Bapak Ibu sekaligus kegiatan khusus saya menjalankan aspirasi. Perkenalkan Bapak Ibu, saya Andri Singkaro, anggota DPD RI Dapil Sulawesi Barat. Mungkin ini adalah pertama kalinya, pertama kalinya bertatap muka dengan saya. Alhamdulillah ada kesempatan bersilaturahmi. Mohon maaf Bapak Ibu, Ibu Rati Singkaro, anggota DPR RI, dan juga kakak saya tidak bisa hadir di tengah-tengah kita dikarenakan beliau juga ada agenda pertemuan lainnya. Insya Allah bila kesempatan Ibu Rati bisa langsung berkunjung
Ibu yang saya hormati, kehadiran saya sore hari ini adalah dalam rangka silaturahmi sekaligus melaporkan hasil dari kegiatan-kegiatan kami di pusat, yaitu pembawaan aspirasi ke daerah Sulawesi Barat. Bapak Ibu, ada beberapa program yang kami bawakan ke Sulawesi Barat, terkhusus ke Kabupaten Majene, yaitu program aspirasi yang dibawakan oleh Ibu Rati Singkarut, yaitu program beasiswa. Saya yakin Bapak Ibu pernah ada yang mendengar, ada yang sudah dapat maupun yang belum mendapatkan. Akan saya terangkan terlebih dahulu, Bapak, atas nama Ibu Rati, mewakili Ibu Rati. Program tersebut adalah program PIP, program Indonesia Pintar, yaitu program beasiswa dari tingkat SD, SMP hingga ke SMA ataupun SMK, dengan bantuan uang tunai masing-masing rekening siswa yang penerima. Bantuan tersebut nilainya variatif. Untuk tingkat SD mendapatkan 450.000 Pak per semester, untuk tingkat SMP 750.000, dan untuk SMA atau SMK 1 juta rupiah. Akan tetapi ini hanya sekolah yang di bawah Kementerian Pendidikan, bukan Kementerian Agama. Jadi kalau ada anak bapak ibu yang sekolah ini pesantren, itu belum bisa beda jalurnya. Alhamdulillah kurang lebih sudah 200.000 siswa yang mendapatkan bantuan beasiswa ini di seluruh Sulawesi Barat. Dan juga ada program ini, itu program kuliah, Kartu Indonesia Pintar Kuliah, yang dibantukan untuk para siswa yang kuliah dari semester 1 hingga dengan selesai. Biayanya sungguh berbeda dari tingkat SD, SMP maupun SMA. Biayanya yang didapatkan oleh masing-masing siswa jika berkuliah di Sulawesi Barat, nilainya mendapatkan per semesternya 4.800.000 per semesternya sampai dengan lulus. Kalau kuliah di Makassar, nilainya lebih tinggi lagi, per semesternya mendapatkan 6.600.000. Uang tersebut adalah uang jajan, uang saku, karena uang kuliahnya sudah otomatis terpotong. Jadi uang saku tersebut yang dipergunakanlah untuk kehidupannya sehari-hari, entah itu untuk membeli laptop, untuk mendukung kinerja kuliahnya, ataupun bayar kos, ataupun buat makannya. Uang tersebut akan langsung masuk ke rekening masing-masing siswa tanpa adanya potongan sama sekali. Jadi pesan saya di sini Bapak Ibu, jika ada anak-anaknya yang sementara sudah lulus SMA tahun kemarin, atau yang sudah mau lulus SMA dan mau kuliah, saya harapkan segera mendaftar. Karena sekarang kami sedang membuka pendaftaran. Dan juga Bapak Ibu yang sudah pernah mendapatkan beasiswa tingkat SD, SMP, SMA, setiap tahunnya harus mendaftarkan kembali kalau sudah pernah mendaftarkan. Dan untuk yang kuliah hanya cukup 1 kali mendaftar. Jadi Bapak Ibu, itulah sekilas program yang dibawakan oleh Ibu Rati Singkarut, yaitu program beasiswa. Saya harap Bapak Ibu mempergunakan program ini sebaik-baiknya. Ada pula program yang lainnya, yaitu program Alsintan untuk para petani ataupun para pekebun maupun para nelayan. Sudah ada yang kami bawakan beberapa khusus di Kabupaten Majene, yaitu seperti lonteng, pompa air, bibit, dan juga seperti budidaya rumput laut maupun mesin cutting untuk para nelayan. Ada juga program air bersih yang kami bawakan, sumber air bersih di Salabose ada, kami masukkan 1, dan juga ada Kampalan yang kami masukkan. Dan Bapak Ibu, kelompok-kelompok yang mendapatkan bantuan konsultasi tersebut adalah kelompok yang betul-betul ada dan punya akta pengukuhan, bukan kelompok perorangan. Tidak bisa Pak, untuk perorangan tidak bisa, itu harus berkelompok. Dan cara mendapatkannya adalah tidak menggunakan proposal, akan tetapi tim kami akan mencari kelompok. Dalam artian saya tidak menerima proposal Pak, tapi tim saya akan mencari kelompok-kelompok tersebut, karena tim kami harus memverifikasi betul-betul bahwa kelompok tersebut betul-betul ada, bukan kelompok siluman Pak. Biasanya hanya 1 orang yang kalau sudah dapat barangnya dijual atau disewa-sewakan. Jadi kami akan mencari kelompok-kelompok yang betul-betul tepat sasaran. Memang kuotanya tidak terlalu banyak Pak di setiap tahunnya, jadi harus bertahap. Karena dapil saya adalah Sulawesi Barat Pak, dari mulai Polman, Majene, Mamuju, Mamassar, Mamuju Tengah hingga Pasangkayu. Jadi saya harus bagi secara merata dan secara adil. Untuk sekarang saya belum punya barangnya Pak, jadi kalau ada permintaan Alsintan, saya akan katakan dengan jujur saya belum punya barang yang untuk saat ini.
dikarenakan Ibu Ratih Sintaro, anggota DPR RI, yang kami kerjakan kurang lebih selama 3,5 tahun ini. Dan kalau ada yang ingin ditanyakan atau disampaikan pada saya, Bapak Ibu semuanya, saya persilakan karena ini adalah diskusi. Sampai-sampai Ibu silakan tanyakan apapun itu mengenai beasiswa ataupun mahasiswa lainnya. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada beliau. Jadi yang pertama, kembali saya utarakan tadi bahwa wakil kita ini DPD RI yang ada dari Sulawesi Barat salah satunya adalah Pak Andri. Pak Andri Prayoga Putra Singkaru, usianya sekarang baru 29 tahun. Kalau pendidikannya S2 Magister dari Inggris. Jadi yang disampaikan dari beliau itu adalah beberapa rangkaian program yang telah diturunkan di Sulawesi Barat. Jadi ini program ini bisa turun ke Sulawesi Barat atas kerjasama antara anggota DPR RI dan DPD. Beliau sudah menurunkan beasiswa sudah mencapai kurang lebih 250 orang. Bayangkan, Sulawesi Barat. Kemudian untuk tingkatan kuliah atau KIP, kalau sampai hari ini jumlah yang diturunkan itu kurang lebih 10.000. Jadi ini sebenarnya program yang beliau turunkan ini bukan membantu kepada murid atau siswa yang ada atau mahasiswa. Muak namirawara mitia, tapi karena ada anu dikasih turun, beasiswa tidak ada. Bahkan saya sendiri dengan teman-teman dengan adik-adik, ketika kita turun verifikasi ke pelosok-pelosok, itu Ibu Ratih dan Pak Andri masih memberikan biaya secara pribadi. Baik biaya transportasi, biaya makan, akomodasi dan sebagainya, itu tidak ada dipungut dari uang beasiswa. Yang dikeluarkan adalah uang pribadi beliau. Jadi betapa mulia dan betapa hebatnya program yang dikawal oleh beliau. Kemudian untuk mempersingkat waktu, saya kira untuk saat ini saya persilakan. Baik, terima kasih atas waktu kesempatan. Pertama ucapan kami selamat datang Bapak Andri Prayoga Putra Singkaru mewakili keluarga di sini. Jadi saya perkenalkan juga, saya adalah Ketua RW di Galung Barat yang dimana dulu disebut Kepala Lingkungan, tapi sekarang berubah menjadi sesuai Perbu Bupati Majene per 1 Februari 2023. Semua lingkungan di Kabupaten Majene berubah status menjadi RW. Jadi langsung saja, memang kami pemerintah Kabupaten Majene, pemerintah khususnya di rukun warga Galung Barat, saya sampaikan sama warga saya, bodoh warga Majene kalau tidak melanjutkan dua-duanya ini. Kenapa demikian? Sejarah baru di Sulbar, sudah berapa kali perwakilan rakyat di Sulbar yang ditaruh hanyalah visi, ya, jalan pengecoran hanya 2 bulan saja bisa bertahan, tapi yang harus kita bangun adalah SDM-nya. Walaupun jalan mulus tapi SDM tidak baik, ya begitu. Kata yang di Ulu Manda, walaupun jalannya baik, tapi kalau orangnya tidak berilmu, ya apa gunanya? Maka terbuktilah di Ulu Manda rata-rata mereka berhasil karena mereka ya tetap semangat bersekolah. Jadi saya biasa sampaikan sama, kalau di luar ya bodoh orang aja nih kalau tidak mau melanjutkan beliau-beliau ini. Karena kenapa? Pendidikan, orang mau kuliah, istilah sekarang kalau anak-anak Majene mau kuliah ya digaji, ya. Sudah di kuliah digaji lagi, tapi ingat kualitas kuantitas nilainya harus diinginkan. Jadi perlu saya sampaikan, alhamdulillah di tahun kemarin 2 warga saya yang saya usulkan ke Stikes Bina Bangsa Majene, alhamdulillah berhasil. Dan perlu juga kami sampaikan, saya juga baru masuk di 2 tahun menjabat di sini. Jadi pada saat pemilihan legislatif kemarin saya belum menjawab, masih anak muda yang biasa. Jadi mungkin kemungkinan besar
suara Ibu Rati dan Pak Andri ini mungkin tidak maksimal di wilayah ini. Makanya saya sampaikan sama Adinda Didi, saya cukup malu Didi kalau apalagi Didi ini orang sini dan kemudian berhasil memasukkan dua yang saya minta ke Stikes, ya saya malu-maluin kalau tidak punya suara di Galung Barat. Jadi makanya saya selalu sampaikan kepada warga saya bahwa jangan berhenti kuliah untuk masalah ekonominya, karena semenjak ada Pak Andri dan Ibu Rati, saya bisa diselesaikan. Jadi sekali lagi mewakili warga kami, terima kasih dan semoga senantiasa diberikan kesehatan. Kemudian yang berikut menarik, memang Majene ini saat ini butuh uluran dari bantuan pusat, bahwa sesuai dengan Pak Presiden, IKN sudah mau nampak di depan mata kita 2024 mungkin sudah beroperasi. Majene itu dekat dengan IKN. Jadi rata-rata warga saya itu adalah peternak. Ya mungkin sampai hari ini didengar baik. Jadi makanya di sore hari ini kurang maksimal karena sebagian sudah ambil pakan ternak. Akan lucunya ketika Sulawesi Barat akan cuma dilewati aroma kambing, dia bukan penyangga daging. Jadi harapan kami melalui Pak Andri Prayoga ini menyampaikan di pusat bahwa sekiranya Kabupaten Majene bisa diprioritaskan untuk penyangga ibu kota dalam hal bidang pertanian, karena saya lihat tahun ini transferan dana dari pusat itu hanya 3 bidang kalau Majene, dan di mana hari ini kami punya strategi bagaimana wilayah kami ini disebutkan kampung BK. Ya, jadi kan biasa istilah orang, oh di sini kampung wisata, di sini kampung budaya. Tapi kami selalu dorong dari kemarin-kemarin, tapi Pemda tidak bisa apa, datang saja. Memang karena mau tidak mau kita pahami PAD Kabupaten Majene ya beberapa saja. Jadi harapan kami ke depan bisa membantu Alsintang yang pertama mulai dari pakan teknologi. Di warga kami ini sudah ada yang menerapkan tapi masih kurang minimnya dengan perlengkapan. Jadi semoga ada bantuan Alsintang seperti pencacah rumput dan kemudian armada pengambil pakannya yang mau diternak. Kemarin kan kalau pakan teknologinya itu bisa di pabrik 1 hari itu 10 ton, itu sudah bisa makan 1 bulan, sudah tidak perlu lagi di kebun ambil. Itu teknologinya sekarang. Jadi harapan kami sehingga bisa memenuhi permintaan daging di Kalimantan itu yang ibu kota negara. Kemudian yang terakhir, mudah-mudahan kita sehat walafiat dalam rangka menyambut lagi pesta demokrasi 2024, dan mudah-mudahan kalau saya sampaikan kepada seluruh warga, kita nanti yang akan punya anak di tingkat SD, SMP, SMA dan bangku kuliah, ya kita sudah lihat beberapa perwakilan daerah ke tingkat nasional itu belum ada yang mampu, yang dimana kata yang pusing adalah orang tua. Jadi tapi ada solusi yang diberikan melalui pemikiran 2 tokoh dari sebelah ini sehingga dapat realisasi beasiswa. Jadi inilah yang masih muda-muda ini mahasiswa yang menerima bantuan dari Stikes. Yang satunya ke Polowali tadi katanya mau praktek di rumah sakit. Jadi harapan kami semoga yang sudah kuliah juga bisa masuk di Unsulbar. Jadi terakhir kami sampaikan, ini kami baru mau ketemu sama rektor baru Unsulbar untuk melaksanakan MOU. Saya sampaikan sama Pemda, rugi ada Unsulbar kalau tidak dipakai ilmunya, rugi mereka ada dosen-dosen yang baik. Jadi kami melalui ini rencana mau ketemu, semoga
bidang peternakannya bisa melihat potensi apa yang dilakukan. Mudah-mudahan mau melihat potensi bagaimana pengolahan yang lebih baik ternaknya. Kan selama ini mungkin masih dalam satu keluarga, masih dua, bukan berpikir ekonominya, tapi hanya untuk tabungan ketika anak mau kuliah dijual, ketika sakit dijual. Jadi itu yang saya mau, kemarin saya mau ketemu Pak Rektor lama, tapi saya dapat info mau diganti ya. Saya ini makanya baru mau ketemu, dan mudah-mudahan masih bisa bersilaturahmi dengan Pak Andri untuk bisa membantu dan memikirkan semua apa yang diinginkan oleh masyarakat. Saya kira itu untuk dari kami pemerintah rukun warga. Mudah-mudahan ada juga warga yang lain yang ingin disampaikan. Terima kasih. Jadi saya rasa Pak Saleh sudah mewakili semuanya ya. Mencakup semuanya. Terima kasih Pak Saleh atas masukannya dan pertanyaan-pertanyaan juga. Ini sungguh pemikiran yang sangat luar biasa, yang sangat kritis. Ya, jadi saya perlu jelaskan Bapak Ibu, bantuan beasiswa ini alhamdulillah dapat ya di sini dua ya untuk kuliah. Kalau di SD SMP SMA dia dapat jadi. Ada tapi tidak didatai. Oke. Jadi Pak, saya sampaikan bahwa bantuan beasiswa tersebut yang diperjuangkan oleh Ibu Rati haruslah merata. Kami tidak peduli di sana ada suara atau tidak, harus dapat secara merata. Kalau mau bicara hitung-hitungan Pak, saya adalah suara terendah di sini. Suara saya paling terkecil Pak. Biasa ini. Ibu Rati pun juga. Kalau mau bicara hitung-hitungan, saya mau kasih lebih baik kasih ke yang lain dengan suara lebih, tapi kami tidak melakukan hal itu karena kami peduli akan pendidikan anak-anak yang ada. Dan juga atas rekomendasi dari tim kami di sini bahwa ada modal harus. Dan saya katakan lagi tadi Pak, selama kuota itu ada, kalau ada mau kuliah silakan. Dan kalau ada mau SD, SMP, SMA juga silakan didaftarkan. Ada perwakilan tim kami di sini bisa didaftarkan melalui. Tadi mengenai IKR, ini yang selalu saya bahas bersama Pak Menteri Pertanian, bahwa Sulawesi Barat itu adalah penyangga ibu kota negara baru, sudah dipastikan. Tapi memang rasanya memang sulit kalau 2024 ini langsung pindah ke IKN memang sulit. Tapi Presiden ingin sekali acara 17 Agustus nanti dilaksanakan di IKN. Tapi sudah harus dari sekarang persiapannya, jangan sampai IKN-nya sudah jadi kita orang mau siap-siap terlambat, nanti keburu diambil Makassar lagi, Palu lagi, Sumbarnya ketinggalan lagi. Memang pengembangannya harus dari sekarang. Maka dari itu kemarin di bulan 1 kemarin saya sama Pak Syahrul Yassin itu saya bilang SDM di Sumbar ini petani ini kekurangan. Kita mengalami namanya regenerasi petani. Karena 56% petani yang ada di Sulawesi Barat berusia 50 tahun ke atas. Kalau kita hitung 15 tahun yang akan datang, tidak ada penerusnya. Harus ada yang namanya regenerasi. Bagaimana caranya regenerasi? Ada program untuk pertanian yaitu PMS, petani masuk sekolah. Tapi sampai detik ini saya belum dapat infonya seperti apa mekanismenya. Tapi memang di program pengembangan pertanian ada. Dan untuk ternak, bantuan yang saya baru-baru bawa ke Masa adalah nama programnya pupuk. Ini pengolahan pupuk organik, yaitu bantuan modal sebesar 350 juta untuk mengelola sapi beserta kandangnya sudah diberikan untuk mengolah pupuk, untuk mengolah kotoran dari pupuk. Jadi ada nilai tambahnya. Hanya 2 kelompok yang saya kemarin bawa ke Sumbar dan dua-duanya saya masukkan di Kabupaten Masa pada saat itu. Dan untuk kuota tahun ini program ternak saya belum mendapatkan info karena saya tidak mau janji-janji Pak. Kalau saya nggak mau janji, saya paling anti yang namanya janji-janji. Jadi saya katakan saya belum ada barangnya. Saya belum tahu berapa kuota yang saya dapatkan. Setelah saya adanya rapat dengan kementerian yang terkait. Dan gitu ya Pak ya. Daripada saya bohong-bohong kalau ada barangnya saya nggak bisa ya.
Maka saya Pak, jadi saya katakan dengan jujur bahwa saya belum tahu berapa kuota yang bisa saya dapatkan. Tapi itu menjadi catatan saya Pak, ke saya bahwa di sini ternyata apa yang kami dia banyak itu. Ya, jadi ini kan suatu peluang Pak. Jangan sampai terbuang sia-sia. Dan saya pun menurunkan bantuan itu harus tepat sasaran. Jangan sampai saya bawa KTP ke mama saya. Contohnya seperti itu Pak. Jangan sampai saya bawa apa lain ke mama saya, itu pakai Pak ada warungnya. Jadi saya di sini jadi saya jadi tahu bahwa di dalam ini bukan hanya ternak dan juga tadi apa pencakar rumputnya yang di punggungnya ini ya. Oh ya. Oh sama kayak saya turunkan kalau gabung misalnya ini rumput. Oh ya, sementara kan saya lagi masukkan ini di kabupaten mesin gabung dan juga peningkatan ya. Jadi itu tadi masukannya sangat saya apresiasi sekali, terima kasih masukannya karena kalau saya tidak turun lapangan seperti ini Pak, saya tidak akan tahu kebutuhan masyarakat seperti apa, keluh kesah masyarakat seperti apa. Jadi Pak Saleh, kami di keluarga Sintaru tidak ada namanya sekat, kami tidak ada batasan. Jadi apapun jenis aspirasi silakan disampaikan. Kalau mau langsung ke rumah aspirasi bisa Pak, karena kami keluarga Sintaru mempunyai rumah aspirasi yang ada di Pasar Terapi di Polewali. Disitulah masyarakat bisa datang dan kalau mau kuliah, mau sekolah juga bisa langsung daftar ke sana ataupun melalui perwakilan. Jadi tadi saya dengar di sini masih banyak yang belum mendapatkan tingkat SD, SMP ataupun SMA ataupun SMK. Saya harap dengan adanya Ibu Rati Sintaru bantuan beasiswa tersebut dimanfaatkan Pak. Ayo jangan sampai putus sekolah yang ada di sini, anak-anak juga jangan sampai ada putus sekolah. Jadi itu Pak penyampaian saya. Kita ke mana? Berapa? Tiket siapa? Baca. Sudah berbayar. Gimana rasanya terbantu kan? Ini terbantu sekali. Penambahan dari saya ya. Seperti yang dikatakan tadi senator kita, perwakilan kita di Senayan, Pak Andri Prayoga Garut, bahwa suara yang didapatkan tempoh hari pada pemilihan tahun 2019 ya terbilang kecil, tapi bukan berarti Pak Andri sebagai wakil kita tidak memperhatikan wilayah ini. Mungkin ada beberapa faktor, mungkin belum dikenal ya Bapak Bu, mungkin belum dikenal, tapi kami harapkan ke depan jangan salah memilih wakil lagi. Nanti Pak satu minggu mau pemilihan akan ada datangi ki bahwa ini pilih ke saya, kalau bukan di kita tidak dulu maka begitu terpilih hilang, jangan terjadi lagi khususnya di Majene. Ya cuma 30 lebih, tapi saya rasa nanti bos ke depan sudah 300 bukan lipat. Itu sama halnya kalau kita bersama-sama melanjutkan kebaikan. Bu Rati sudah menunjukkan performanya sebagai wakil kita, Pak Andri sudah menunjukkan kualitasnya sebagai wakil kita. Apa alasan lagi? Apa alasannya tidak kita pilih kembali? Karena kalau kita mau harapkan Bu Rati atau Pak Andri bekerja sendiri, itu tidak mungkin, tidak akan maksimal tanpa bantuan Pak Bu. Harus kita yang bantu. Gampang sekali sih Pak Bu, cuma 5 menit di TPS. Sumber pada umumnya bisa berubah, khususnya Majene. Di depan ayo kita sama-sama memilih secara cerdas, memilih pilihan kita secara tepat. Insyaallah Sumbar akan tetap jaya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anggota DPD RI Provinsi Sulawesi Barat. Kemudian yang kedua, Ibu Rati Begasari Sintaru yang telah dijelaskan tadi oleh beliau. Beliau juga akan maju menjadi salah satu calon anggota DPD RI
dari orang muda di Patue Isara Pak, insya Allah akan mendekati keberhasilan. Karena orang muda itu Pak punya kesempatan, punya tingkatan lobby untuk melakukan semua aktivitas seperti Pak Andri di Jakarta. Nah, kemudian yang ketiga bahwa apa-apa yang disampaikan tadi oleh beliau ini, itulah tadi hasil karyanya beliau berdua, anggota DPR RI dan anggota DPD. Nah, yang terakhir sekali Pak saya sampaikan bahwa Pak Andri ini waktu tadi ada ungkapannya bahwa mungkin di Kabupaten Majene di daerah ini dia perolehan suara paling kecil. Tetapi beliau membuktikan Pak bahwa saat ini Pak Andri Prayoga Putra Singkaru bukan lagi milik Polewali Pak, bukan lagi milik Mamudi, tetapi milik masyarakat Sulawesi Barat. Jadi ke depan ini di 2024 Pak, mudah-mudahan malah bersepakat dengan bukti-bukti yang beliau turunkan, kita bersepakat untuk bisa membantu dan tetap memilih beliau untuk menjadi calon kita nantinya di DPR RI dan DPD. Saya kira seperti itu. Selebihnya Pak, mohon maaf jika ada kekurangan. Kemudian ucapan terima kasih yang tak terhingga atas kehadiran tak semua, meluangkan waktu untuk berkumpul bersama-sama. Saya kira seperti itu. Kemudian terakhir sekali Pak, jadi dia oleh-oleh sektor Pak dipakai isimnya Pak dari Luperu Paputih Pak. Karena itulah nanti yang ada pada saat pemilihan. Saya kira seperti itu. Demikian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi Bapak Ibu ini oleh semoga Bapak Ibu suka, kalau nggak suka jangan dibuang. Bapak Ibu terima kasih sekali lagi saya ucapkan atas sama-samanya tuan rumah. Dan ini kalau silaturahmi akhir akan ada silaturahmi yang berkelanjutan Bapak Ibu. Saya akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sekolah anak apa? Kuliah, kasih ya. Ini Pak Didit. Ini. Bapak Ibu ya. Awas ya nanti dapat lagi masjid. Tidak Pak, tidak. Bisa. Sekali praktis saja. Cari. Di banyak. Dari Luperu Paputih Pak. Iya, kita memang dulu. Mari Pak. Oke, besok saya. Aduh, udah pakai sepatu lagi. Udah pakai sepatu. Nanti udah pakai sepatu kalau sebentar lagi. Jangan. Nah, makasih Pak. Assalamualaikum. Pak